Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Tania, NIM 20110016, kelas A171. Di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja adalah masa usia 11-20 tahun dan masa yang sangat khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia. Masa remaja juga disebut masa pubertas, masa transisi yang unik ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Dan pada masa remaja, mereka lebih cenderung mudah melakukan penyesuaian dengan arus globalisasi atau arus informasi yang bebas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang menyimpang karena adaptasi terhadap nilai-nilai yang dari luar. Dan masalah mereka yang paling menonjol di kalangan remaja saat ini misalnya adalah seksualitas sehingga hamil di luar nikah dan melakukan aborsi, kemudian rentan terinfeksi penyakit menular seksual IMS, HIV, dan AIDS, serta penyalahgunaan narkoba. Berikut motivasi dan pengetahuan yang memadai untuk menjalani masa remaja secara singkat atau secara sehat. Diharapkan remaja mampu untuk memelihara kesehatan dirinya sehingga mampu memasuki masa kehidupan berkeluarga dan reproduksi yang sehat. Contohnya perkembangan biologis dan fisiologis remaja. Perkembangan biologis dan psikologis remaja dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, remaja akan berjuang untuk melepas ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga mereka dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual, maka remaja akan dihadapkan kepada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, kematangan seksual juga mengakibatkan remaja mulai tertarik terhadap anatomi fisiologi tubuhnya. Selain tertarik kepada dirinya juga, mulai muncul perasaan tertarik tertarik kepada teman sebaya yang berlawan jenis. Masa remaja pada atau menurut pemerintah Indonesia atau menurut data Badan Pusat Statistik BPS, Bappenas, dan Unfa tahun 2010, sebagian dari 63 juta jiwa remaja di Indonesia rentan berperilaku tidak sehat. Tingginya kehamilan tidak diinginkan, eratnya kaitan dengan aborsi. Dari estimasi jumlah aborsi per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,4 juta atau sekitar 800. Di antaranya terjadi di kalangan remaja. Penyebab kehamilan di luar nikah di kalangan remaja semakin bervariasi dan penggunaan drug, permen pemabukan, lem isak seringkali menjadi alat untuk mencoba-coba kaum remaja untuk mendapatkan rangsangan tertentu dalam menyalurkan dorongan biologisnya dan keterbatasan akses dan informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja Indonesia masih tergolong rendah. Dan masyarakat Indonesia juga masih menganggap atau masyarakat umumnya masih menganggap seksualitas itu sebagai sesuatu yang tabu dan tidak untuk dibicarakan secara terbuka. Jadi kalau menurut saya, orang tua biasanya enggan untuk memberikan penjelasan masalah-masalah seksualitas dan reproduksi kepada remaja dan ataupun kepada anak-anak mereka, dan sebagai remaja juga cenderung malu bertanya secara terbuka kepada orang tua. Jadi mungkin terjadinya kehamilan atau apa, mereka tidak terbuka atau tidak mau jujur pada orang tua. Seharusnya kan masa-masa umur 11 sampai 20 tahun itu butuh didampingi oleh orang tua, butuh motivasi dari orang tua ataupun teman-teman selingkungannya yang atau dari sekolah atau dari masyarakat sekitar juga bisa. Berikut merupakan pengetahuan atau ilmu yang patut remaja ketahui. Yang pertama, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata
bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Dan saya ingin menyampaikan sedikit informasi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi itu antara lain penyediaan layanan yang ramah dan mudah diakses bagi remaja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan situasi keuangan. Yang kedua, adanya dukungan terpenuhinya hak setiap remaja untuk menikmati seks dan ekspresi seksualitas mereka dalam cara-cara yang mereka pilih sendiri. Yang ketiga, penyediaan informasi dan pemberian hak mendapatkan pendidikan mengenai reproduksi dan seksualitas. Dan informasi dan pendidikan yang diberikan ini harus mendorong terjadinya identifikasi dan keyakinan diri remaja dan memberikan pengetahuan agar mereka bisa membuat keputusan sendiri terkait reproduksi dan seksual mereka. Yang keempat, adanya jaminan kerahasiaan dalam relasi sosial dan seluruh aspek dari seksualitas mereka. Yang kelima, penyediaan informasi yang bisa diakses sesuai dengan perkembangan remaja. Yang keenam, setiap remaja yang aktif secara seksual atau tidak dan memiliki keragaman orientasi seksual bisa mendapatkan informasi agar mereka merasa nyaman dengan tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Kematangan yang dimaksud itu adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan fisiologis. Dan masa remaja adalah masa yang paling ditandai oleh perubahan fisik, emosi, dan psikis. Yang ketujuh, setiap remaja mendapatkan persiapan untuk memiliki keterampilan melakukan negosiasi dalam relasi soalnya termasuk dalam masa pacaran dan melakukan tindakan seks yang lebih aman bagi seksualnya aktif. Berikut contoh atau upaya menangani kesehatan reproduksi. Yang satu, gizi seimbang. Yang kedua, informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, pencegahan kekerasan termasuk seksual. Yang keempat, pencegahan terhadap tergantungnya nafsa. Yang kelima, pernikahan pada usia yang wajar. Yang keenam, pendidikan dan peningkatan keterampilan remaja. Jadi kesimpulannya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bagi orang tua, yaitu orang tua perlu memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatannya pada anak remajanya. Dengan begitu, remaja diharapkan mampu bertanggung jawab pada tubuhnya sendiri, khususnya tentang proses reproduksi, sehingga ia dapat berpikir sebelum melakukan hal yang merugikan dirinya. Dan orang tua juga perlu ketahui bahwa pengetahuan mengenai reproduksi tidak hanya untuk remaja putri saja, dan atau anak laki-laki pun harus mengetahui dan mengerti bagaimana hidup dengan reproduksi yang sehat. Jika terjadi itu, maka akan terjadi kesalahan, yaitu kesalahan pergaulan pada akhirnya dapat memberikan dampak yang merugikan remaja laki-laki juga. Jadi bagaimana mengedukasikannya kepada putra dan putri bapak atau ibu. Yang satu, jelaskan sistem dan proses fungsinya reproduksi. Kenalkan tentang sistem proses atau fungsi reproduksi dan memberikan informasi yang sesuai dengan kesiapan dan usia anak. Sebaiknya hindari penggunaan istilah yang belum dimengerti anak karena dikhawatirkan maknanya akan menjadi kabur. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kaum remaja dan orang tua. Mohon maaf jika ada kesalahkataan yang kurang berkenan. Terima kasih.